Semua madrasah yang bertanya kepada kita, Pak. 54 triliun itu besar, Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana bos dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Masa untuk orang miskin kita potong, Pak? 100.000. Yang orang sebelum aja COVID susah, Pak, sekolahnya, Pak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja, Pak, makan susah dan susah. Jadi saya kira, saya jujur, Pak, tersinggung berat dengan ini, Pak. Jadi Pak, Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan, Pak. Sudah janji kita semua, Pak, tidak ada pemotongan untuk bos. Dan itu masa sih kita motong 100.000 untuk siswa-siswi yang di pelosok-pelosok di kampung-kampung, Pak. Yang mungkin nggak ada listriknya, ya kan? Yang orang tuanya petani, pedagang asongan. Terus buat apa kita disumpah di sini, Pak? Buat apa kita duduk di ruangan AC ini? Saya nggak bisa nerima, Pak Menteri. Pak. Jujur, Pak, saya, Pak. Menteri, kita ini Pak. aja, Pak. Ya. Gimana kita menenangkan, Pak, orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu, Pak. Gimana, Pak? Saya sedih, Pak, dengar itu, Pak, viral gitu, Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan, Pak, madrasah swasta, Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000, Pak. Ini saya menangis, Pak, mau nangis, Pak, saya, Pak. Kebayang saya, Pak, orang-orang di kampung itu, Pak. Makan aja susah, Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong, Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini, Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih, Pak. Bagi orang-orang miskin, Pak, yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini, Pak, saya kira kita zalim, Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC, makan enak, ada kue, ada ini semua negara, Pak, menyiapkan kita, Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini, Pak. Ini menyangkut ini, Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama, Pak. Zalim kita, Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana bos. Faktanya dana bos dipotong. Agama sedang mengusulkan anggaran bantuan kuota gratis untuk pembelajaran jarak jauh kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas dan cara simultan sedang melakukan pendataan nama siswa serta nomor yang berhak menerima bantuan kuota gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Ini agak ada tekniknya, perlu ada dibantu sedikit oleh Pak Dirjen Pendis. Ya, mohon izin Pak. Ya. Terima kasih izin Pak Menteri. Jadi untuk hal yang pertama mengenai penghematan anggaran bos di madrasah, karena memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan penghematan dengan angka yang sangat besar, maka pilihannya adalah bos. Tetapi kami tengah melakukan penyisiran ulang, melakukan penghematan terhadap banyak hal. Mudah-mudahan dana bos yang sudah dipotong ini bisa dikembalikan. Saya keberatan pimpinan. Ya, apa yang direkomendasikan oleh kami pada awal-awal pandemi COVID-19, kita tegas meminta supaya jangan ada apapun terkait dengan bos. Bahkan dialihkan untuk kepentingan COVID saja kita keberatan, Pak. Tapi justru dalam prakteknya, ini malah ada penghematan, Ketua. Ini gimana coba? Ya, izin Pak Menteri. Jadi waktu kita rapat awal, Pak, kita kan memang ingin memperhatikan dampak COVID-19 ini, Pak Menteri. Iya, iya. Kita saya sampaikan waktu itu, jangankan zaman pandemi, Pak, enggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok, Pak. Termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, bos nggak akan dipotong. Waktu Dirjen Pendis waktu itu. Dan kita sampaikan, Pak, kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita, Pak. Nah, hari ini mereka viralkan semua itu, Pak. Seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan bos 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar, Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana bos dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh, Pak. Nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh, Pak. Iya dong. Dan sudah janji kan di depan kita nih, Pak. Janji aja dibohongi, Pak, kayak kali ini. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu, Pak, menyetujui itu, Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah, Pak Menteri. 54 triliun, Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong, Pak?
100.000. Yang orang sebelum aja COVID susah Pak sekolahnya Pak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja Pak, makan susah lain susah. Ada juga minta kuota. Nah ini orang bandingkan Pak antara Kementerian Agama. Jadi saya kira saya jujur Pak tersinggung berat dengan ini Pak. Jadi Pak, Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan Pak. Sudah janji kita semua Pak, tidak ada pemotongan untuk BOS. Ternyata dipotong Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita taunya setelah ini viral Pak. Itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu Pak, apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini Pak. Pak, saya kira betul, saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita rapat kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis di tingkat dirjen. Dan pada saat itu memang agak sulit saya mengikuti satu persatu hasil rapat Bapak dengan dirjen-dirjen yang bersangkutan. Mungkin kalau bisa berkenan mungkin Pak ada yang tambahkan Pak. Pada Menteri, kita ini Pak. aja Pak. Ya. Gimana kita menenangkan Pak orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID dihantam lagi dengan pemotongan itu Pak. Gimana Pak? Saya sedih Pak dengar itu Pak, viral gitu Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan Pak, madrasah swasta Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000 Pak. Saya kira saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu Pak. Setuju Pak, setuju. Nggak boleh Pak. Nggak janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju pimpinan. Itu loh. Instruksi pimpinan. Pak, berkenan Pak, mungkin Ya, silakan Pak. Pak Komar ada yang... Muatan yang lain juga Pak, itu harus dikelirkan Pak. Balik Pak. Ada. Pak Yandri, saya boleh interupsi Pak Yandri? Mohon berkenan mungkin pada saat itu ada yang Dirjen Teknis masih beliau Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita dengar dulu Pak Dirjen, Pak Ali, nanti kita baru kita respon. Tapi ini Pak Menteri bagi concern kami Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan Pak, saya kira ini pukulan telak bagi kita Pak. Berarti kita memang nggak peduli Pak sama orang-orang miskin itu Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita duduk di sini Pak? Buat apa kita disumpah? Kalau tidak memperjuangkan orang miskin itu Pak. Dan kita bisa Pak, bukan nggak bisa. Perjalanan dinas masih ada, coba lihat mana realokasi 1,5 triliun itu banyak Pak. Perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong? Saya minta nih semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau ini nggak clear. Setuju Dan Pak. hari ini setuju. saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual Pak. Baik. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang itu. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak Ketua. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua dan pimpinan Komisi 8. Saya sederhana saja penjelasannya bahwa memang pada saat itu kita tidak ada pilihan lain Pak. Jadi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ini sesuai dengan peraturan tadi sudah disampaikan ada peraturan Menteri Keuangannya bahwa Kementerian Agama harus memotong 2,6 triliun dan untuk pendidikan itu 2,02 triliun itu harus dipotong Pak. Kami tidak 1-2 hari membahasnya. Pak Dirjen, anggaran mohon izin, ajaran pendes berapa triliun Pak? Bapak kita boleh bahas secara breakdown. Jadi Enggak, ajaran pendes berapa Pak? Anggaran 50 triliun lebih. Tapi Iya. kan ada gaji kan sendiri sudah 50% lebih Pak. Dari semua anggaran kita, gaji sendiri itu sudah di atas 50%, tunjangan profesi dan sebagainya. Yang bisa dimanuver itu memang tidak ada Pak. Bapak boleh mengundang Dirjen untuk mengetahui persis detailnya jeroannya anggaran itu. Jadi memang pada saat itu tidak ada pilihan lain. Kami berkali-kali Pak, saya bolak-balik diskusi dengan Bappenas, dengan keuangan, Pak please deh kita harus 2,2 triliun dari mana anggarannya, dari mana lagi. Kami juga tahu bahwa BOS itu konsekuensinya besar, tapi tidak ada pilihan lain lagi pada saat itu Pak. Ini mohon maaf demi Allah, kami tidak ada maksud apapun kecuali itu. Tetapi kita dialog aja Pak Dirjen. Ya, silakan. Dari realokasi Pak kemarin yang kita setujui itu sebenarnya hampir 700 miliar Pak pendes. ya betul, tapi pada saat itu kan belum ada keputusan Menteri Keuangan bahwa gaji 13 tunjangan kinerja belum dipotong Pak. Itu waktu itu belum ada, jadi kita semua belum tahu. Jadi pemotongan dan realokasi yang ada sekarang itu kan baru ketahuan sekarang, sebelumnya tidak ada Pak.
Jadi saya kira kita cari solusinya saja. Kalau memang misalnya Komisi 8 mengatakan harus dikembalikan, ya kami akan negosiasi lagi dengan Kementerian Keuangan, itu aja Pak. Jadi kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa tidak ada yang lain. Enggak, karena gini Pak anggarannya nggak ada. Dirjen, saya kira Pak Menteri itu bukan Menteri Keuangan, Pak, itu internal Pak Menteri itu. Dari anggaran yang ada itu, yang sudah diketok dari APBN 2020, 2 triliun Pak, nggak banyak Pak. Dan itu masa sih kita motong 100.000 untuk siswa-siswi yang di pelosok-pelosok di kampung-kampung Pak, yang mungkin nggak ada listriknya, ya kan, yang orang tuanya petani, pedagang asongan. Terus buat apa kita disumpah di sini Pak? Buat apa kita duduk di ruangan AC ini? Saya nggak bisa nerima Pak Menteri. Pak Jujur Pak saya Pak. Ketua, Ya. yang harus diketahui oleh semua bahwa pemotongan itu bukan karena persetujuan DPR, bukan karena Komisi 8. Itu yang harus diketahui. Karena informasi yang sampai ke publik bahwa ini atas persetujuan Komisi 8, itu masalahnya Pak Ketua. Oleh karena itu kami secara tegas, kenapa secara khusus kami mempersoalkan soal pemotongan penghematan BOS tersebut. Jadi oleh karena itu Pak Dirjen, ini yang seharusnya disampaikan kepada kami. Enggak, gini aja para anggota, saya kira ini mengusik rasa keadilan kita Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama hatinya sama kami semua Pak. Coba Pak Menteri bayangkan Pak di Aceh itu Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu Pak, dipotong 100.000 Pak oleh negara Pak. Gimana Pak hati nurani kita Pak? Iya, mus madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia Pak, daripada berpikir tentang keuntungan Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran. Ya, kita clearkan dulu masalah BOS, karena ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu Pak. Ya, saya kira ini penting nih Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan Pak Kamar, nggak ada Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita gitu loh, berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan, setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya Pak. Gitu loh Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawahan Bapak juga, ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak, makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu, bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini, menurut saya Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan ke publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya kira itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin, bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak menyiapkan kita Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong, di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak, dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan pernah. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama Pak, zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana BOS. Faktanya dana BOS dipotong. Ada sesuatu yang unik dan aneh yang saya temukan ini Pak di lapangan, bahwa
apakah Bapak ini sudah mengetahui terkait program bantuan pulsa Pak yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Namun di Kementerian Agama tidak ada Pak. Saya merasa program-program yang tidak sinergitas, yang tidak terintegrasi untuk penanganan COVID-19 antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ini kok sepertinya tidak ada koordinasi. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan ini kan di bawah Menko PMK, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Apakah tidak ada selama ini koordinasi Pak? Sehingga keputusan yang berpihak kepada masyarakat terkait bantuan-bantuan penanganan COVID-19 ini setidaknya bisa adil merata. Sehingga tidak ada seperti lembaga pendidikan di Kementerian Agama ini dianaktirikan. Contoh yang lucu ini Pak, SK dari Dirjen Pendidikan Usia Dini, Menengah dan Atas dari Kementerian Pendidikan ini menginstruksikan mendata nomor HP dari anak sekolah ini untuk mendapatkan bantuan pulsa paling lambat tanggal 11 September. Ya, ini tertanggal 28 Agustus ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan SK atau surat keputusan atau ini perihal bantuan data pulsa, ini seolah-olah Kementerian Agama kok jual paket dari operator Pak ya. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia dari yang bertanda tangan di sini kalau tidak salah Pak Enim Hartono Pak ya. Perihal bantuan data paket terjangkau dari Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo. Menindaklanjuti surat dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jatim, ini yang saya baca ini surat dari Kabupaten Kediri Pak, kebetulan dapil kami, yaitu yang menyampaikan bahwa ada menindaklanjuti dari Kanwil terkait bantuan paket data terjangkau dari Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo. Di sini Pak disampaikan ada lampiran ini terkait harga-harga dari paket data tersebut. Contoh, untuk XL Axiata ini work from home 10 GB harga 36.000 sekian dan seterusnya. Dari Indosat juga. Ini maksudnya apa Pak? Maksudnya ini Kemenak ini sekarang menjadi agennya dari operator atau seperti apa? Ya. Izin Pak, Mendikbud apa Kemenak Pak? Kemenak Pak ini Pak. Yang tanda tangan? Ini Pak dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kanwil Provinsi Jawa Timur Pak. Apakah ini memang ada intrusi dari Kemenak Pusat atau keputusan sepihak dari Kemenak Provinsi Jawa Timur? Ini kan jadi lucu Pak, seolah-olah Kemenak ini menjadi agen penjualan paket data dari operator. Apakah maksud saya begini, bagaimana ini mudah-mudahan ini diliput media, bagaimana peran juga termasuk Menko PMK yang membawahi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan bisa menyamaratakan program bantuan pulsa atau paket data ini ke adik-adik kita atau siswa-siswi ini, tidak hanya di lembaga umum atau di bawah Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Agama pun juga dapat Pak. Sementara ini bahasanya dari teman-teman di daerah di saat lembaga pendidikan anak-anak mereka itu dapat bantuan pulsa dari lembaga pendidikan agama, ini hanya melongo saja melihat mereka dapat bantuan, kita tidak. Ini mohon penjelasannya Pak, apakah ini memang Kementerian Agama ada ini Pak tugas khusus menjadi agen jualan paket data ini Pak. Kemudian yang terakhir
Pak Menteri, saya tetap getol dan semangat antusias untuk memperjuangkan teman-teman guru TPP, Pak, yang gajinya atau honornya itu tertunggak atau terhutang oleh negara, oleh Kemenak sejak tahun 2018 dan 2019. Bayangkan Pak, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi yang hampir menangis karena siswa-siswi ini dipotong 100.000. Bayangkan saudara-saudara guru ini juga, kita kalau mendengar ratapan mereka kita juga ingin rasanya menangis Pak, karena mereka itu hanya dapat gaji 300.000 Pak. Bayangkan kalau ini tidak, honor TPP-nya ini tidak cair Pak, berarti Kemenak juga tidak mendukung program pemerintah terkait penanganan COVID-19 Pak. Oke, ya siap Ketua. Jangan sampai Kementerian Agama dikatakan kementerian yang zolim kalau sampai ini tidak realisasi lagi Pak tahun 2020. Saya titip nanti pada pembahasan anggaran saya akan kritisi ini Pak. Izin Ketua, sebelum saya tutup, saya ada pantun Ketua. Kota Maros terkenal dengan kerukunan umatnya, sungguh indah Danau Toba di Sumatera Utara. Dana BOS dikembalikan oleh Menteri Agama, bergembiralah lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Film horor jangan ditonton oleh keluarga, akan membuat anak takut dan trauma. Honor TPP guru agama tidak bisa diterima, maka bersiap-siaplah kita menanggung dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tambah satu pantun lagi, dana BOS balik lagi tadi nggak dipilih lagi.